nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana tubuh kita bisa berdiri tegak, berjalan, bahkan melompat? Nah, semua itu bisa terjadi berkat kerangka tersembunyi yang menopang tubuh kita, yaitu sistem rangka manusia. Kami dari kelompok 3 akan mengungkap fungsi, jenis, dan bagian-bagian utama dari sistem rangka yang luar biasa ini. Sudah siap? Yuk kita mulai perjalanan pembelajaran kita. Kerangka adalah susunan tulang yang melindungi organ dalam tubuh suatu manusia, yang tersusun dari tulang-tulang yang dihubungkan oleh sistem persendian tertentu. Dan tulang-tulang tersebut berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh dari benturan luar dan sebagainya. Kerangka tubuh memiliki beberapa fungsi, di antaranya yakni berfungsi untuk memberi bentuk, berfungsi sebagai penopang tubuh, berfungsi dalam melindungi organ-organ tubuh bagian dalam, berfungsi sebagai alat gerak pasif, berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral terutama fosfor dan kalsium, berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah yang hal ini terjadi pada tulang pipa sebagai tempat pembentukan sumsum merah. Sistem kerangka ini terdiri dari 3 bagian, yakni bagian kepala atau tengkorak, kemudian bagian rangka badan, dan bagian anggota gerak. Kerangka tubuh manusia pada bagian kepala ada tengkorak, kemudian pada bagian rangka badan ada tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Lalu pada anggota gerak ada tulang lengan atas, tulang belikat, tulang pengupil, tulang hasta, tulang telapak ibu jari, tulang paha, kemudian tulang kering, tempurung lutut, dan tulang betis. Yang pertama ada bagian kepala atau tengkorak, di mana disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipi. Tulang-tulang tersebut bersatu dan membentuk sendi, tetapi tulang-tulang tersebut tidak dapat digerakkan. Tulang tersebut keras dan berguna untuk melindungi otak. Sedangkan otak adalah bagian tubuh manusia yang memiliki fungsi terpenting dan sangat lunak. Rangka kepala ini meliputi tulang-tulang pelindung otak dan tulang tengkorak wajah. Selanjutnya tulang-tulang penyusun tengkorak, di mana terdiri dari tulang pelindung otak dan tulang tengkorak wajah. Yang pertama ada tulang pelindung otak, di mana terdiri dari tulang dahi yang berfungsi melindungi otak bagian depan dari benturan. Yang kedua ada tulang ubun-ubun yang berfungsi memberikan bentuk dan kekuatan pada tengkorak. Yang ketiga ada tulang kepala belakang yang berfungsi melindungi otak bagian belakang dan mendukung tulang belakang. Yang keempat ada tulang baji yang berfungsi menyokong struktur dasar tengkorak. Yang kelima ada tulang pelipis yang berfungsi melindungi struktur dalam telinga dan membantu pergerakan rahang. Yang keenam ada tulang tapis yang berfungsi untuk membantu filtrasi udara dalam rongga hidung. Nah, yang kedua ada tulang tengkorak wajah yang terdiri dari yang pertama ada tulang rahang atas yang berfungsi menopang gigi atas dan membentuk struktur wajah. Yang kedua ada tulang rahang bawah yang berfungsi memungkinkan pergerakan rahang untuk mengunyah dan berbicara. Yang ketiga ada tulang pipi yang berfungsi memberikan bentuk dan struktur pada pipi. Yang keempat ada tulang legung pipi yang berfungsi menghubungkan tulang pipi dengan tulang pelipis dan menjadi tempat pelekatan otot wajah. Yang kelima ada tulang langit-langit yang berfungsi membentuk bagian dasar rongga hidung dan langit-langit mulut. Yang keenam ada tulang hidung yang berfungsi memberikan bentuk dan dukungan pada hidung. Yang ketujuh ada tulang mata yang berfungsi melindungi bola mata dan struktur di sekitarnya. Yang kedelapan ada tulang kerang dalam hidung yang berfungsi membantu mengatur aliran udara di dalam rongga hidung. Yang kesembilan ada hidung yang berfungsi sebagai saluran pernapasan dan penciuman. Yang ke-10 ada tulang lidah yang berfungsi menyokong lidah dan membantu pergerakan menelan.
Yang ke-11 ada tulang air mata yang berfungsi membantu menyalurkan air mata dari mata ke rongga hidung. Dan yang terakhir ada tulang rongga mata yang berfungsi memberikan dukungan pada struktur aparatus lakrimal yang mengeluarkan air mata untuk melumasi mata, serta bertindak sebagai tempat pelekatan otot orbicularis oculi. Yang kedua, bagian rangka badan. Rangka badan manusia merupakan bagian utama dari sistem rangka yang memberikan bentuk, kekuatan, dan dukungan bagi tubuh. Kerangka ini dimulai dari tulang leher, kemudian berlanjut ke tulang punggung, dan berakhir pada tulang ekor. Bagian yang pertama yaitu tulang belakang. Tulang belakang atau vertebrae terdiri dari 33 ruas tulang yang terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu 7 ruas tulang leher, kemudian 24 ruas tulang belakang, dan 1 ruas tulang sakrum, kemudian 1 ruas tulang ekor atau koksigis. Fungsinya yaitu untuk menopang tubuh, membentuk dan menopang tubuh sebagai alat pergerakan pada manusia. Yang kedua yaitu bagian tulang rusuk. Tulang rusuk membentuk bagian dada dan berfungsi melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Tulang rusuk dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 7 pasang rusuk sejati langsung melekat ke tulang dada, kemudian 3 pasang rusuk palsu menempel ke tulang dada melalui tulang rawan, dan 2 pasang rusuk melayang tidak terhubung ke tulang dada sama sekali. Selanjutnya yaitu tulang bahu yang berfungsi untuk menghubungkan lengan dengan tubuh bagian atas. Dibagi menjadi 2 bagian yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Kombinasi ini memungkinkan gerakan bebas pada lengan bagian atas. Kemudian yaitu tulang panggul. Tulang panggul menopang barat tubuh bagian atas dan melindungi organ dalam bagian bawah perut. Terdiri dari yang pertama tulang panggul atau yang disebut dengan ilium, dan kemudian yang kedua tulang kemaluan atau yang disebut dengan pubis. Bersama-sama keduanya membentuk cincin panggul atau pelvis. Yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Rangka anggota gerak merupakan susunan tulang yang terdiri dari beberapa organ gerak, yaitu organ gerak bagian atas dan bagian bawah. Anggota gerak bagian atas disebut dengan lengan atau tangan, dan anggota gerak bagian bawah disebut dengan kaki. Anggota gerak terbagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri dari tulang-tulang yang membentuk lengan hingga jari tangan. Pertama yaitu tulang lengan atas atau humerus, merupakan tulang panjang yang menghubungkan bahu dengan siku, dan satu-satunya tulang di bagian atas lengan. Kedua, tulang pengumpil atau radius, terletak di sisi luar lengan bawah sejajar dengan ibu jari. Berperan penting dalam pergerakan rotasi lengan bawah. Dan yang ketiga yaitu tulang hasta atau ulna, terletak di sisi dalam lengan bawah sejajar dengan jari kelingking dan membentuk engsel dengan humerus di siku. Yang keempat yaitu tulang pergelangan tangan atau karpal, terdiri dari 8 tulang kecil yang tersusun dalam 2 baris dan memberikan fleksibilitas dan gerakan pada pergelangan tangan. Yang kelima, tulang telapak tangan atau metakarpal, terdiri dari 5 tulang panjang yang menyambung pergelangan dengan jari dan membentuk bagian telapak tangan. Yang keenam yaitu ruas-ruas jari tangan atau phalanges. Setiap jari memiliki 3 ruas kecuali ibu jari yang memiliki 2. Dan total terdapat 14 phalanges pada satu tangan. Selanjutnya itu anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah terdiri dari tulang yang menyusun paha hingga jari kaki. Yang pertama tulang paha atau femur, tulang terpanjang dan terkuat di tubuh dan menghubungkan panggul ke lutut. Yang kedua yaitu tulang tempurung lutut atau patella. Tulang kecil berbentuk segitiga dan melindungi sendi lutut
dan membantu mekanisme gerak kaki. Yang ketiga, tulang kering atau tibia, tulang utama dan terbesar di betis, dan menahan beban tubuh dan membentuk sendi lutut serta pergelangan kaki. Yang keempat yaitu tulang betis atau fibula, terletak di samping tibia dan lebih kecil dan tidak menopang beban tubuh secara langsung. Kelima, tulang pergelangan kaki atau tarsal, terdiri dari 7 tulang kecil termasuk tulang tumit atau calcaneus dan talus. Yang keenam yaitu tulang telapak kaki atau metatarsal, terdiri dari 5 tulang panjang dan menyambung pergelangan kaki ke jari-jari kaki. Yang terakhir yaitu ruas-ruas jari kaki atau phalanges. Mirip dengan tangan, tiap jari kaki memiliki 3 ruas, kecuali ibu jari kaki yang memiliki 2 ruas. Totalnya terdapat 14 phalanges di suatu kaki. Selain memiliki fungsi penting untuk menopang dan melindungi tubuh, sistem rangka juga bisa mengalami gangguan atau kelainan loh. Beberapa kelainan ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, kekurangan gizi, cedera, atau postur tubuh yang salah. Salah satu kelainan yang sering kita dengar adalah skoliosis, yaitu kondisi saat tulang belakang melengkung ke samping, membentuk huruf S atau C. Skoliosis biasanya mulai terlihat sejak masa pertumbuhan, terutama pada remaja. Kemudian ada juga lordosis, yaitu kelengkungan berlebihan pada tulang punggung bagian bawah, sehingga punggung tampak terlalu melengkung ke depan. Kemudian sebaliknya ada juga kifosis, adalah kelainan di mana tulang belakang melengkung terlalu ke belakang, membuat punggung terlihat bungkuk. Nah, kelainan ini yang tak kalah penting adalah osteoporosis, yaitu kondisi tulang menjadi rapuh dan mudah patah akibat berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini sering terjadi pada lansia, terutama yaitu perempuan, dan bisa dicegah dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup serta olahraga teratur. Menjaga postur tubuh saat duduk, berdiri, dan membawa beban juga sangat penting untuk mencegah kelainan pada tulang. Jadi, yuk kita jaga sistem rangka kita agar tetap sehat dan kuat sepanjang hidup. Jadi, sekarang kamu sudah tahu kan, sistem rangka bukan cuma tulang belulang yang kita lihat di buku-buku biologi, tetapi fondasi penting yang menjaga tubuh kita agar tetap kuat, tegak, dan bisa bergerak. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan tulangmu dengan makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.